Selesai sudah. Presiden Jokowi sudah mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober lalu nih. Dan berakhir juga kekuasaan yang penuh dengan dinamika berbalut retorika itu. Tapi jangan senang dulu bos, karena pengaruhnya belum berakhir. Niat cawe-cawenya kelihatannya juga nggak selesai nih. Banyak yang berpendapat kalau kekuasaan Jokowi yang secara sah sudah mati akan bereinkarnasi dalam wujud yang baru. Siapa lagi kalau bukan anaknya sendiri yang sudah menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ada yang menarik nih dari akhir perjalanan Jokowi ini. Dan menurut gua ini adalah sebuah akhir yang tragis untuk seorang Jokowi. Karena di akhir jabatannya, Jokowi disebut sampai perlu mengerahkan massa untuk membuat citra dia tidak luntur. Spanduk ucapan terima kasih dibuat di mana-mana. Dia seperti mau membuat kesan seolah-olah rakyat masih mencintainya nih. Tapi sayangnya semua itu palsu alias dibuat-buat. Kenapa gue bisa bilang palsu? Karena massa yang berkumpul itu bukan datang atas panggilan nurani bos, tapi dimobilisasi. Bahkan kabarnya para pejabat setingkat RW aja diminta untuk mengerahkan warganya untuk menyambut kepulangan Jokowi ke Solo. Ini jelas berbeda banget sama keadaan tahun 2014 saat rakyat mengantarkan dia ke istana. Saat itu rakyat tumpah ruah di sepanjang jalan dari gedung MPR, DPR sampai ke istana mengantarkan Jokowi JK ke istana. Rakyat datang tanpa dimobilisasi, cuma modal saling info aja satu sama lain. Gue tahu itu karena gue dulu di situ ya waktu itu. Jadi gue bisa lihat sendiri gimana antusiasme tulus dari rakyat untuk mengantarkan Jokowi JK menuju singgasana kekuasaannya. Bahkan waktu itu ada sebagian pendukung yang ikut menyumbang panggung-panggung kecil hanya untuk merayakan kemenangan rakyat. Yang datang itu juga pakai biaya sendiri loh. Acara-acara yang ada juga hasil kantong-kantong sendiri. Nggak ada sumbangsinya dari Jokowi. Karena waktu itu Jokowi dinilai nggak punya kekuatan finansial. Dan kebetulan waktu itu slogannya Jokowi adalah kita. Itu ngena banget ke rakyat. Jadi apapun kegiatan rakyat untuk mendukung Jokowi adalah hasil patungan antar kita sendiri. Perbedaan yang tajam antara tahun 2014 dengan tahun 2024 ini tentu akibat banyak faktor ya. Dan menurut gua faktor yang paling kuat adalah soal Jokowi itu sendiri. Tahun 2014 Jokowi adalah harapan rakyat. Tahun 2024 Jokowi adalah kesialan rakyat. Tahun 2014 Jokowi adalah kita. Tahun 2024 Jokowi adalah mereka. Tahun 2014 Jokowi adalah rakyat kecil. Tahun 2024 Jokowi adalah Raja Jawa. Jadi menurut gua nggak aneh ya kalau sikap rakyat ke Jokowi udah berubah total. Kalau dulu mereka mengantarkan Jokowi karena panggilan nurani nih, kini mereka melepas Jokowi harus dimobilisasi. Dulu Jokowi nggak punya kekuatan mobilisasi massa. Duit nggak punya, kekuasaan nggak ada. Kalau bukan gerakan nurani rakyat, nggak akan bisa Jokowi ngumpulin massa sebanyak itu di tahun 2014. Beda dengan keadaan tahun 2024 ya, di mana Jokowi sudah punya segalanya. Dia bisa mendapatkan sumber dana dari manapun, karena dia berkuasa. Plus, pendukung-pendukung loyalnya juga banyak yang dapat jabatan strategis kok. Jadi untuk bikin penggerakan massa itu menurut gua nggak susah lah. Kalau kata orang itu, semua bisa diatur kalau ada uangnya. Kalau gue lihat lagi nih, perbedaan sekarang dengan dulu itu. Kalau tahun 2014, rakyat mau ikut mengantarkan Jokowi ke istana dengan saweran. Karena Jokowi nggak punya uang. Sekarang Jokowi sudah punya uang, tapi rakyat nggak mau peduli sama dia. Jadi harus dimobilisasi. Atau dengan kata lain, sedikit dipaksa lah ya. Gue sih nggak masalah ya kalau Jokowi mau branding dirinya kayak gimana juga. Silakan aja. Toh itu kan haknya dia dan pendukungnya dia. Cuma yang jadi masalah itu kalau dia melakukan semua itu pakai duit kita. Gue denger nih ada miliaran duit negara harus dikeluarin untuk branding dia di media. Dan untuk bikin pergerakan massa yang kayak gini nih. Coba lu hitung aja deh sendiri. Berapa tuh biaya yang harus dikeluarin. Hitung deh mulai dari panggung, transportasi. Belum lagi anggaran tambahan untuk aparat yang harus kerja ekstra. Belum untuk blockingan kanal-kanal media yang besar. Gokil kan tuh. Mana tuh yang katanya abis pelantikan mau balik lagi ke Solo terus tidur? Kok masih aja ngumpulin massa juga ya? Piye sih pak? Menurut gua sih ya, kalau dia merasa pemerintahannya berhasil, nggak perlulah bikin acara yang memakan anggaran negara cukup besar. Toh rakyat adalah hakim yang paling adil untuk menilai. Kan sudah dikondisikan tuh di survei-survei. Katanya kepuasan publiknya masih 75-80%. Terus apa yang dipusingkan lagi pak? Kenapa kayak takut banget ya kalau nggak dianggap gitu?
Gue sih lebih sayang ke duitnya aja ya. Mendingan dipakai buat nambahin budget program-program pemerintahannya Pak Prabowo lah, ketimbang buat pencitraan dia doang. Kasian juga Pak Prabowo, udah diwarisin utang yang gede banget. Masih juga harus terbebani sama mantan pemimpin yang terindikasi nih punya gejala narsistis. Sampai ada yang bilang kalau dia itu ibaratnya bikin baliho sendiri, pasang sendiri, ucapin terima kasih ke dirinya sendiri, yang ngetawain satu NKRI. Melihat awal perjalanan yang indah, asli, gue nggak nyangka ya kalau bapak yang satu ini akan mempunyai akhir kepemimpinan yang tragis kayak gini. Tapi ya udahlah, gimana pun gue ucapin terima kasih Pak Jokowi atas kerja kerasnya membangun dan mencintai Indonesia selama 9 tahun ini. Kenapa gue bilang 9 tahun? Karena dalam setahun terakhir, buat gue dia nggak bekerja untuk Indonesia, tapi dia bekerja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Gimana caranya? Ya, dengan berupaya menaruh orang-orang kepercayaannya dalam kekuasaan berikutnya. Siapa itu? Ya siapa lagi? Kalau bukan anaknya sendiri. Sorry to say kalau ada omongan gue yang nggak sejalan sama kalian, perbedaan kita jangan buat kita berhenti untuk berteman. Gue Iwan Chan, bye!